بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, pada pertemuan kemarin telah kita selesaikan kaidah yang kedua yang menerangkan sifat ataupun bentuk kekeliruan dan kesalahan orang-orang musyrikin di dalam tauhid al-uluhiyah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa kepada orang-orang saleh atau meminta syafaat kepada mereka. Dan telah kita terangkan bahwa syafaat itu milik Allah dan diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga barang siapa meminta syafaat kepada selain Allah Azza wa Jalla, faqad asyraka billah, sungguh ia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, al-yawm naqra, insyaallah kita baca kaidah yang berikutnya. Yaqulul musannif rahimahullahu ta'ala al-qa'idatu tsalitsah, kaidah yang ketiga. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budul anbiya'a was salihin wa minhum man ya'budul ahjara wal ashjara wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an wa lam yufarriq bainahum. Perhatikan baik-baik kaidahnya. Beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Beliau nampak, maksudnya adalah diutus oleh Allah. Maksudnya adalah diutus. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak atau diutus ala unasin, kepada manusia mutafarriqina fi ibadatihim, yang berbeda-beda ibadah mereka. Lalu beliau menerangkan minhum man ya'budul malaikata, ada di antara manusia yang mereka menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'a was salihin, dan ada juga di antara mereka yang menyembah para nabi dan orang-orang salih.
Wa minhum man ya'budul ahjar wal ashjar, dan ada di antara mereka yang beribadah kepada pepohonan dan bebatuan, menyembah pohon dan batu. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, dan ada di antara mereka yang menyembah matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya. Wa lam yufarriq bainahum, tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Semuanya dihukumi sama oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kaidah ini adalah kaidah penting di dalam memahami syirik. Mengapa demikian? Karena telah muncul baik di zaman al-jahiliyah atau di zaman Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, atau di zaman kita sekarang ini, muncul orang-orang yang mereka ingin membeda-bedakan peribadatan tersebut. Mereka ingin bedakan, kalian jangan sembarangan menuduh kami sebagai musyrikin, toh kami tidak beribadah kepada berhala. Yang kami datangi adalah kuburan orang saleh. Yang kami datangi adalah kuburan Nabi Muhammad. Kami minta kepada Nabi. Apa enggak boleh minta kepada Rasul? Ini anggapan mereka. Intinya mereka ingin membeda-bedakan. Ibadah kepada berhala beda dengan ibadah kepada orang soleh. Paham ya? Mereka ingin beda-bedakan. Kenapa mereka ingin bedakan? Mereka membedakan itu tujuannya adalah dalam rangka untuk melegalkan perbuatan syirik mereka. Seakan-akan perbuatan mereka itu bukan syirik. Itu keinginan mereka. Sehingga mereka menjelaskan kepada umat, menampakkan di hadapan umat bahwa kami mendatangi kuburan orang soleh. Dan kami enggak beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kami enggak berbuat syirik. Paham ya? Sehingga Syekh rahimahullah menerangkan kaidah ini kepada kita di dalam kitab Al-Qawaidul Arba. Beliau ingin terangkan bahwa tidak ada perbedaan antara siapa yang menyembah matahari dengan orang yang menyembah Rasul. Hakikatnya sama. Apa itu? Beribadah kepada selain Allah. Hakikatnya sama, enggak ada beda. Sehingga kalian itu jangan sok membeda-bedakan. Jangan kalian beda-bedakan. Toh ternyata Rasulullah dahulu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia yang keadaan mereka itu sama seperti kalian. Ibadahnya beda-beda. Ada yang menyembah matahari dan bulan. Ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah para nabi dan orang saleh. Ada yang menyembah batu. Ada yang menyembah pohon. Ya, tapi semuanya diperangi oleh Nabi SAW dan semuanya digolongkan oleh Rasulullah ke dalam golongan apa? Musyrikin. Paham sekarang maksud kaidah? Sebelum saya baca masail, paham ya? Ada yang belum difahami? Hah? Baik, saya baca bahasa ini. Sampai matan yang kita baca tadi, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tertinggal ayat ya. Allah berfirman apa? Wad dalilu qawlu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka, kata Allah azza wa jal,
hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah syirik. Fitnah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kesyirikan. Perangi mereka sampai tidak ada lagi tersisa kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama seluruhnya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari matan yang kita baca tadi kita bisa simpulkan sebuah masalah, yaitu yang pertama, maksudul kaidah, maksud dari kaidah di atas adalah anna manata kufril musyrikin ibadatu ghairillahi duna nazarin ila manzilati ma'budatihim. Ini kaidah, untuk perhatikan. Ini pokok dari kaidah yang beliau inginkan. Baik. Maksud dari kaidah adalah penjelasan bahwa pokok kekafiran kaum musyrikin, di situ ditulis kaum muslimin ya, dirubah. Iya. Bahwasanya pokok kekafiran kaum musyrikin adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Duna nadharin ila manzilati ma'budatihim, tanpa melihat pada kedudukan apa yang mereka ibadahi. Ya. Jadi nggak lihat apa yang mereka ibadahi itu, kita nggak lihat itu. Yang kita lihat mereka beribadah kepada Allah apa tidak, itu aja pokoknya. Itu aja yang menjadi landasan. Ya? Karena kaidahnya seperti itu. Kaidah di dalam memahami syirik seperti itu. Yang diibadahi itu apa? Dia beribadah kepada selain Allah apa tidak? Kalau dia beribadah kepada selain Allah berarti itu syirik. Sekalipun yang ia ibadahi adalah para nabi dan orang-orang saleh. Bisa difahami? Apa yang diinginkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di dalam kaidah ini? Faham tidak? Hah? Faham tidak? Apa maksud Syekh? Yang diinginkan oleh Syekh dari kaidah ini apa? Hah? Kaum musyrikin dirubah itu. Ya, maksudnya seperti apa? Maksudnya itu seperti apa? Kalau baca, saya juga bisa baca. Susah menjabarkan. Tadi kita terangkan apa? Sama semua, nggak ada beda. Baik, ahsan. Ama indak ya Abdurrahman. Ma indak. Apa maksud dari Syekh rahimahullah? Maksudnya apa itu? Maksud dari kaidah. Antum bisa pahami kan? Terus kenapa? Susah. Hendak ya Syekh Sultan. Apa maksud Syekh ini menerangkan kaidah ini? Arahnya kemana? Maka itu adalah perbuatan syirik. Apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Syekh rahimahullah kenapa menyebutkan kaidah ini? Ya,
beliau sebutkan kaidah ini karena ada sebagian orang-orang musyrikin, mereka ingin beda-bedakan gitu loh. Ingin bedakan. Terkhusus orang-orang sufiyun ayyuhal ikhwah, yang sudah menjadi kebiasaan, yang sudah mengakar pada diri mereka apa? Datang ke kuburan orang soleh, minta berdoa kepada Allah melalui perantara mereka. Kita sudah terangkan di kaidah yang kedua, perbuatan itu syirik apa bukan? Syirik. Nah sekarang yang jadi masalah, mereka nggak mau mengaku syirik. Kenapa? Kami nggak beribadah kepada berhala kok. Yang kami datangi ini, yang kami berdoa ini adalah orang soleh. Ya, yang kami datangi ini adalah kuburan Nabi, bukan berhala, kata mereka. Paham? Sehingga Syekh mengatakan, kalian mestinya ingat, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu juga demikian diutus oleh Allah. Allah utus Rasulullah kepada manusia yang ibadah mereka berbeda-beda. Ada yang menyembah Nabi dan orang soleh. Nanti Syekh akan sebutkan dalilnya. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah matahari dan bulan, ada lagi yang menyembah jin. Ada. Apakah Rasulullah membeda-bedakan? Apakah Nabi mengatakan kalau sembah berhala syirik, sedangkan menyembah orang soleh dan para nabi dengan berdoa kepada Allah melalui perantara mereka enggak syirik? Apakah demikian kata Rasul? Tidak. Semuanya disamaratakan karena pokok yang harus kita pahami di dalam permasalahan syirik adalah ketika ibadah itu diserahkan kepada selain Allah tanpa melihat apa bentuk ibadah mereka. Bisa difahami? Paham ya? Kita enggak melihat. Kita tidak melihat apa saja ibadah yang mereka kerjakan. Mau ibadah kepada berhala, mau malaikat yang disembah, mau yang disembah adalah nabi, bebatuan, pepohonan, matahari, bulan, jin. Ya, pada hakikatnya semuanya sama. Apa itu? Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syirik. Paham ya? Ini masalah yang pertama yang diterangkan. Baik. Kalau sudah difahami, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Wa qala rahimahullahu taala. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil bahwa orang-orang musyrikin dahulu mereka beribadah dengan peribadatan yang berbeda-beda. Beda-beda ibadah mereka, enggak sama. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran apa? Di dalam surah Ar-Rum, apa kata Allah? Syekh Ridho, ma'indak, apa kata Allah? Wala takunu minal musyrikin. Iya, surah Ar-Rum itu, betul ya? Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kalian itu jangan seperti orang musyrikin, kata Allah, dari orang-orang yang mereka berselisih, berpecah belah di dalam agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok. Apa makna berkelompok-kelompok di sini? Berbeda-beda di dalam permasalahan ibadah. Yang satu menyembah ini, yang satu menyembah ini. Ya, orang-orang Quraisy beda ibadah mereka, beda peribadatan mereka. Orang-orang Quraisy mereka beribadah kepada berhala yang dinamakan dengan Al-Uzza. Nanti kita akan terangkan ayatnya. Ya. Nah, sekarang beliau ingin menyebutkan dalil atau bukti bahwa orang-orang terdahulu peribadatan mereka itu berbeda-beda. Nah, ini adalah kesimpulan dari masalah yang kedua, tanawwu' tafarruqi ibadatil musyrikin. Coba perhatikan yang kedua, keragaman ibadah kaum musyrikin.
beraneka ragam ibadah mereka. Berbeda-beda ibadah mereka tersebut. Nah, buktinya Syekh mengatakan apa? Ada di antara mereka menyembah pepohonan, bebatuan, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah matahari dan bulan, ada yang menyembah jin dan sebagainya. Beraneka ragam. Wa kanu syi'ah. Mereka itu berkelompok-kelompok. Nah, sekarang beliau sebutkan wa dalilus syamsi wal qamar. Wa dalilu asy-syamsi wal qamar. Dan dalil bahwasanya orang-orang musyrikin menyembah matahari dan bulan. Perhatikan Allah berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Perhatikan Allah berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah siang dan malam. Wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Lalu Allah mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Maka janganlah kalian menyembah matahari dan jangan pula kalian menyembah bulan. Namun sembahlah oleh kalian Zat yang telah menciptakan mereka semuanya. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau sekiranya kalian hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Apa sisi pendalilannya? Diterangkan oleh para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari menyembah matahari dan bulan, ini membuktikan bahwa mereka menyembah matahari dan bulan. Kalau seandainya mereka enggak menyembah matahari dan bulan, niscaya Allah tidak akan mengatakan la tasjudu lisyamsi walil qamar. Niscaya Allah tidak akan melarang. Paham sisi pendalilannya? Saya ulangi. Di dalam ayat ini terdapat dalil ataupun bukti bahwa orang-orang musyrikin dahulu menyembah matahari dan bulan. Dari sisi mana? Ya, yaitu dari sisi Allah Azza wa Jal melarang, menegur mereka. Kenapa Allah tegur mereka? Karena mereka melakukan perkara itu, menyembah matahari dan bulan. Bisa difahami? Faham ya? Nah, sehingga dalil yang kita baca ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang musyrikin dahulu mereka menyembah matahari dan bulan, dan itu adalah perbuatan syirik. Wa qala, lalu beliau mengatakan, wa dalilul malaikati, dan dalil tentang adanya yang menyembah malaikat adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Perhatikan baik-baik. Allah mengatakan wa yauma yahsyuruhum, dan ingatlah pada hari Allah Subhanahu wa taala kumpulkan seluruh manusia, semua mereka. Thumma yaqulu lil malaikah, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikah, ahaula iyyakum kanu ya'budun, wahai para malaikah, kata Allah,
apakah mereka ini dahulu menyembah kalian? Ya. Apakah mereka ini dahulu menyembah kalian wahai para malaikat? Qalu, lalu malaikat menjawab, subhanaka anta waliyuna, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna, engkau adalah pelindung kami. Min dunihim, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jinna, bahkan mereka juga telah menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, dan kebanyakan mereka beriman kepada jin tersebut. Nah, dari ayat ini ada bukti bahwa orang-orang musyrikin dahulu menyembah malaikat, menyembah jin. Ya. Dihukumi sama oleh Rasul apa tidak? Dikatakan syirik oleh Nabi apa bukan? Syirik. Semuanya dicap sebagai perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau mereka jawab di hadapan Allah? Allah katakan, wahai malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kalian? Malaikat mengatakan, bahkan mereka juga menyembah jin. Na'udzubillah. Tetap dikatakan sebagai perbuatan syirik. Wa qala wa dalilul anbiya, dan dalil bahwasanya ada penyembahan terhadap atau kepada para nabi. Dalil yang menerangkan, menjelaskan bahwa kaum musyrikin dahulu menyembah para nabi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhadhuni wa ummiya ilahaini min dunillah qalu subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Nah, Allah berfirman, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Qala subhanaka, Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li, tidaklah pantas bagiku, an aqula, mengatakan, ma laysa li bihaq, mengatakan sesuatu yang bukan hak bagiku. Nah, ayat ini menjadi bukti bahwa ada orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan Isa bin Maryam dan ibunda beliau sebagai ilah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai hari ini, ya apa bukan? Orang-orang Nasara, siapa yang mereka sembah? Yang mereka sembah adalah Isa bin Maryam. Yang mereka sembah adalah Isa ibnu Maryam. Apakah dikatakan syirik atau tidak? Syirik. Diberantas oleh Nabi SAW, dibasmi oleh Rasulullah SAW, tidak dibeda-bedakan. Wa qala, yang berikutnya, wa dalilus salihin. Sudah banyak kali nih ya. Satu ayat lagi. Wa dalilus salihin, dan dalil bahwa adanya orang-orang yang menyembah orang-orang salih,
yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 56 sampai ayat 57. Allah berfirman, "Qul id'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfadh dhurri 'ankum wala tahwila. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura." Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad, "Ud'ul ladzina za'amtum." Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin, panggillah oleh kalian mereka yang kalian yakini, yang kalian anggap sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Fala yamlikuna kashfadh dhurri, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan, tidak punya kuasa untuk menghilangkan bahaya angkum dari diri kalian, wala tahwila, dan tidak pula mampu untuk memindahkan bahaya yang menimpa kalian. Enggak mampu mereka. Iya. Ini menunjukkan bahwa orang musyrikin dahulu mereka datang kepada orang-orang soleh yang telah wafat. Mereka minta sama orang soleh tersebut supaya dijauhkan dari mereka itu, dijauhkan dari bahaya, kemudaratan. Sehingga Allah katakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, panggil mereka itu. Panggil orang-orang, ya, wahai orang-orang musyrikin, tolong kalian panggil, kalian seru hari ini orang yang kalian anggap mereka adalah Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah mampu mereka memindahkan, menghilangkan bahaya ataupun memindahkan kejelekan yang menimpa kalian? Sungguh ini tidak mungkin bisa dilakukan. Ini adalah perkara yang sangat mustahil. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ya, orang-orang yang mereka seru itu, orang-orang salih yang mereka jadikan Rabb selain Allah Azza wa Jal, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri juga mencari jalan kepada Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala, ya, ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna rahmatahu, mereka juga mengharap rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka juga takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Inna adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Rabbmu, azab Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang harus ditakuti. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa ada sekelompok musyrikin yang mereka dahulu menyembah siapa? Menyembah orang-orang salih. Namun Nabi SAW tidak mengatakan, oh kalau kalian menyembah orang soleh berarti enggak apa-apa, enggak termasuk syirik. Nabi enggak mengatakan demikian. Justru Rasulullah SAW menegaskan, membasmi, ya, menghancurkan sesembahan-sesembahan tersebut sampai ke akar-akarnya. Paham ya? Ini kaidah. Jadi kalau kita memahami syirik, gampang aja kita memahami syirik. Yang disembah itu siapa? Selain Allah? Atau dia menyembah Allah? Kalau dia menyembah Allah, maka ini ibadah yang tulus. Kalau dia menyembah selain Allah, maka ini syirik. Kita nggak melihat apa yang mereka sembah. Mau yang mereka sembah adalah batu, yang disembah adalah jin, yang disembah adalah malaikat, yang disembah adalah orang saleh, kuburan, dan sebagainya. Semuanya sama. Semuanya sama. Tidak ada perbedaan. Bisa difahami ya? Nah, sampai di sini kajian kita. Yang tersisa dari dalil-dalil kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Sebuah faidah yang ataupun satu hal yang ingin saya sampaikan
ketika menjadi berat bagi kita di dalam menghafal ayat-ayat ini, ya, ini menunjukkan apa? Betapa pentingnya menghafal Al-Quranul Karim. Antum terasa tidak? Berapa ayat saya baca tadi? Ada sekian ayat yang kita baca. Ketika saya tanyakan berat tidak? Berat Gempar? Besok saya suruh store semuanya. Berat? Menunjukkan apa? Pentingnya menghafal Al-Quranul Karim. Atau melihat orang ini Masya Allah sudah hafal. Tinggal ngulang langsung bisa. Iya. Enak kan? Enak. Nah, itu pentingnya apa? Menghafal Al-Quranul Karim. Makanya kita dapati seluruh para ulama, baik qadiman wa haditha, ulama terdahulu maupun ulama yang semasa dan sezaman dengan kita, mereka itu sudah hafal Al-Quran sebelum masuk ke dalam pelajaran-pelajaran yang kita hari ini mempelajarinya. Iya, karena memang berat ayyuhal ikhwah. Saya juga kalian juga merasakan berat. Iya, cungkir balik kita menghafalnya. Iya, di store enggak pas, salah-salah lagi. Pentingnya menghafal Al-Quranul Karim. Baik, makanya ini diingatkan oleh para ulama, Al-Quran itu penting untuk dihafal. Ya, hari ini kita telah merasakan betapa beratnya menuntut ilmu dalam keadaan tidak menghafal Al-Quranul Karim. Hari ini kita bisa hafal dalilnya, besok sudah lupa. Iya Pak ya, besok sudah lupa. Naktafi bihada, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.